Pemirsa, jurnalis Metro TV berhasil masuk ke titik bor 1 dan 3 yang menjadi lokasi paling banyak memakan korban jiwa dalam bencana longsor di Tambang Emas Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Berikut laporan jurnalis Metro TV Andre Septian dan juru kamera Nur Ihsan dari lokasi tambang longsor di Gorontalo. Pemirsa, inilah lokasi bencana longsor yang menerjang Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, di mana longsor menerjang desa ini pada Sabtu malam dan hari ini memasuki pencarian dan evakuasi hari ke-6. Saat ini saya berada di titik bor 3 dan juga titik bor 1 yang menjadi lokasi terparah. Bisa Anda saksikan pemirsa, di sanalah titik bor 3. Dari bukit sana meluncur seluruh material batu-batu besar yang menerjang kem-kem para penambang yang menambang emas atau tambang emas rakyat yang ada di Desa Tulabolo Timur ini. Di atas bukit sana masih cukup banyak kita lihat kem-kem para penambang. Tentunya ini sangat berbahaya mengingat juga kondisi curah hujan yang cukup tinggi belakangan ini di Provinsi Gorontalo yang juga akhirnya menyebabkan bencana longsor. Dan pemirsa, evakuasi terus dilanjutkan di hari ke-6 ini. Kita harapkan bersama untuk seluruh korban yang masih dicari ditemukan dalam kondisi selamat, namun tidak juga menutup kemungkinan untuk tim SAR gabungan bisa menemukan seluruh korban jiwa yang masih diduga tertimbun longsoran di Kabupaten Bone Bolango ini. Dari Gorontalo, Andre Septian, Nur Ihsan, Metro TV. Tim SAR gabungan menggelar rapat evaluasi terkait pencarian korban longsor di Tambang Emas Tulabolo Timur, Bone Bolango, Gorontalo. Pada pencarian hari ke-6 ini, tim SAR menemukan satu lagi jenazah korban. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian dan juru kamera Nur Ihsan langsung dari lokasi tambang longsor Bone Bolango. Andre, apa perkembangan pencarian korban hingga sore ini? Ya, selamat sore Vivi. Untuk perkembangan sore ini dalam proses evakuasi dan juga pencarian korban bencana longsor yang melanda Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo saat ini menemukan titik cerah di mana sejak 2 hari kemarin, Rabu dan Kamis, cuaca sangat buruk melanda sekitaran Desa Tulabolo sehingga proses evakuasi sangat terhambat. Maka pada hari ini tim SAR gabungan berhasil membawa 3 jenazah secara keseluruhan sejak pagi tadi sampai sore ini untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain itu juga korban selamat dan melapor secara mandiri ke posko utama juga terus bertambah bahkan mencapai 280 orang. Nah, memang untuk proses evakuasi dan pencarian telah ditetapkan dalam rapat dan juga evaluasi. Tadi ada PJ Gubernur Gorontalo, kemudian Kapolda, Basarnas dan juga dari Danrem ini bersama juga dengan Bupati Bone Bolango melakukan evaluasi terkait bagaimana perkembangan dan juga rencana untuk esok hari dalam proses evakuasi. Dan untuk informasi selengkapnya saya akan mengajak Anda mewawancarai langsung Bupati Bone Bolango dengan Bu Merlan S. Ulali. Selamat sore Bu Merlan. Selamat sore. Bu Merlan, bisa disampaikan dari rapat evaluasi tadi bersama PJ Gubernur, Kapolda, dari Dirops, Basarnas, dan Danrem, apa keputusan yang dihasilkan Bu untuk rencana dan juga kelanjutan dari proses evakuasi para korban longsor ini? Iya, dari hasil rapat bersama dengan Forkopimda Provinsi dan Basarnas Pusat ditetapkan bahwa sejak 5 hari pencarian itu sudah tidak efektif lagi menemukan korban, sehingga diputuskan sesuai SOP hari ke-7 mereka untuk dihentikan pencariannya dan akan dibuka kembali pencarian itu apabila ditemukan tanda-tanda untuk korban bisa didapat. Begitu. Jadi termasuk hari ini juga sangat maksimal ya upayanya Bu ya, terdapat 3 jenazah baru yang dibawa. Dan untuk besok berarti hari terakhir Bu sesuai SOP ya. Namun ada kondisi khusus apabila ditemukan. Iya, hari
Sabtu besok adalah hari ke-7 dan diputuskan dalam rapat bersama tadi itu hari terakhir untuk dilakukan pencarian. Tapi bukan berarti kita mengabaikan mereka yang belum ditemukan, karena ada satu pernyataan dari Basarnas apabila ada tanda-tanda akan ditemukan lagi korban berikutnya maka akan dibuka kembali, begitu. Bu, informasi yang kami terima bahwa tidak hanya warga Bone Bolango yang menjadi penambang di sini, namun juga warga luar daerah. Nah, kemudian bagaimana Bu untuk warga yang masih belum ditemukan ini, untuk rencananya, untuk keluarga mereka akan diinformasikan seperti apa? Iya, jadi untuk korban yang belum ditemukan sampai saat ini belum ada berita. Ini akan kita undang keluarga-keluarga korban untuk kita sampaikan hasil keputusan rapat ini, dan kita ingin bahwa keluarga korban memahami penghentian pencarian ini sehingga tidak ada terkesan bahwa pemerintah daerah tidak peduli begitu, tetapi memang maksimal sudah dilakukan pencarian dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk ditemukan lagi korban. Nah, sehingga kalau dilanjutkan ini sangat membutuhkan tenaga karena medannya yang cukup cukup sulit untuk dijangkau, sehingga ini juga bisa berpengaruh kepada pasukan yang dikirim, sehingga saya juga sependapat untuk dihentikan sementara dan dilanjutkan apabila memang perlu dilanjutkan. Mengingat Provinsi Gorontalo juga saat ini tengah dilanda bencana banjir juga Bu ya, apakah di Bone Bolango ini khususnya di area tambang ini potensi dan data terakhir ini curah hujan cukup tinggi Bu ya? Iya, sesuai dengan hasil perakiraan dari BMKG, ini sampai tanggal 15 ini Juli ini curah hujan cukup tinggi, dan perkiraan juga bulan Agustus baru akan masuk pada cuaca yang cerah. Ini sangat membahayakan para personil. Ya, ini sangat membahayakan bagi personil. Kemudian bagi keluarga-keluarga yang belum ditemukan, ini akan kami hubungi. Ini tentunya ini membutuhkan waktu karena keluarga ini tidak semua orang Bone Bolango, gitu, sehingga pengumuman melalui media sosial, dan kami akan membentuk posko pengaduan keluarga-keluarga yang hilang, yang belum ditemukan, yang akan terus kita buka oleh pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Bone Bolango. Kami berharap masyarakat penambang yang belum ditemukan untuk bisa terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah melalui Dinas BPBD Kabupaten Bone Bolango. Bu, khususnya untuk warga Bone Bolango, masih adakah warga penambang yang masih belum ditemukan Bu untuk saat ini? Iya, dari data yang ada, data terbaru ya, kalau tadi kan kami sampaikan 1 orang yang belum ditemukan itu, tetapi data terbaru kami barusan dapat itu ada sekitar 7 orang masyarakat Bone Bolango yang belum ditemukan dari 22 warga Bone Bolango yang jadi korban. Nah, ya. Lalu dari Pemda, apakah akan ada bantuan Bu yang diberikan bagi warga Bone Bolango yang terdampak? Iya. Yang saat ini menjadi prioritas kita itu adalah keluarga yang ditinggalkan oleh kedua orang tua. Ada satu keluarga yang bapak ibunya meninggal, begitu. Kemudian anak-anaknya yang masih sekolah yang sedang menjadi perhatian pemerintah daerah, bagaimana mereka yang ditinggalkan ini supaya mereka tidak putus sekolah, begitu. Saya sudah minta pendampingan dari Pemberdayaan Perempuan, dan itu akan diberikan mereka sebagai penerima PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian juga untuk anak-anak yang bersekolah ini kita akan usahakan mereka bisa pegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP, seperti itu, sehingga kelangsungan hidup pendidikan mereka tidak terpengaruh walaupun orang tuanya sudah meninggal. Gitu. Oke,
Terima kasih untuk Bupati Bone Bolango, Bu Merlan S. Loli untuk wawancaranya, dan Vivi untuk informasi terkini bahwa disampaikan ada setidaknya yang berhasil kami data ada masih satu warga Bone Bolango, yakni Amran Lakore yang masih belum ditemukan dari total 19 orang yang saat ini masih dalam data pencarian. Nah, secara keseluruhan bisa kami ulangi, Vivi, untuk korban yang masih dicari yakni 19 orang, untuk jenazah yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi ada sebanyak 26 orang, dan korban selamat ini ada 280 orang. Nah, bisa kami review sedikit untuk hari Rabu kemarin, memang perkembangan terakhir itu hanya ada 90 orang yang selamat, namun pada Jumat sore ini tercatat sudah sebanyak 280 orang. Nah, jumlah ini sangat meningkat signifikan mengingat memang data juga tidak sepenuhnya warga-warga tersebut terdata ataupun keluarganya melaporkan ke posko utama bahwa masih ada keluarga mereka yang hilang. Nah, ini terbukti dari seluruh warga penambang yang sejak sore kemarin maupun pada hari ini kemudian melapor secara mandiri ke posko utama dan melaporkan data dirinya. Bisa kami sampaikan juga untuk warga penambang yang tidak terdata sebelumnya ini cukup banyak. Ada misalnya warga dari titik bor gergaji yang bukan merupakan titik longsor yang ditetapkan oleh tim Basarnas, yakni titik bor 1, 3, 9 maupun titik bor 17, 18, 19. Nah, ada juga warga penambang yang merupakan warga dari mereka yang menambang di titik bor 15. Namun begitu banyak juga, Vivi, untuk warga yang berhasil menyelamatkan dirinya dari bencana longsor ini, mereka yang berasal dari penambang-penambang di titik bor 17, 18, 19. Kemudian juga kami mencatat salah satunya tadi warga yang berasal dari titik bor yang tidak terdata sebelumnya, ada Herianto Maksum warga Tingko Hubu Gorontalo dan juga Maslan warga Segitiga Bone. Nah, keduanya merupakan warga yang merupakan penambang dari titik bor gergaji yang tidak terdata sebelumnya. Kemudian untuk pencarian hari ini kami juga tadi mengikuti secara langsung proses penyelamatan maupun evakuasi menggunakan helikopter dari Polda Gorontalo. Kemudian kami menelusuri secara memantau udara, memang medan yang sangat sulit dirasakan oleh para personel tim SAR gabungan karena kalau bukan menggunakan helikopter maka mereka harus melewati dan masuk hutan, kemudian melintasi sungai, melewati lereng. Nah, hal ini juga yang menjadi kendala bagi tim SAR gabungan di lapangan, membutuhkan waktu yang sangat panjang 4 sampai 8 jam untuk bisa turun hingga ke posko utama. Sementara untuk menggunakan motor ini juga sangat berpengaruh dengan kondisi bahan bakar maupun kesiapan dari ojek yang tersedia di posko utama untuk membawa para personil nantinya ke posko 1 hingga ke posko 7. Untuk penemuan juga akhirnya berhasil dibawa oleh tim Dirpol Airut, membawa 3 jenazah secara keseluruhan hari ini. Pada pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah berhasil dibawa 2 jenazah yang sebelumnya ditemukan di titik bor 1 dan 3. Nah, 2 jenazah ini diberangkatkan lebih awal ke Polda Gorontalo untuk selanjutnya dibawa dan diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian juga 1 tambahan jenazah lainnya berhasil diberangkatkan tidak lama sekitar siang tadi dan berhasil juga keseluruhan diidentifikasi. Tadi juga dari Bidokes Polda Gorontalo telah melaksanakan press release untuk mengabarkan bagaimana perkembangan dan juga identifikasi dari ketiga jenazah ini. Sehingga secara keseluruhan total ada 26 jenazah yang berhasil ditemukan. Namun satu tambahan, Vivi, informasi awal yang kami terima tadi dari Kepala Pencarian dan Pertolongan Gorontalo bahwa ada diindikasikan 1 lagi jenazah yang berhasil ditemukan di titik bor 18. Nah, rencananya 1 jenazah tambahan ini akan dijemput besok pagi seiring dengan rencana penutupan dari proses evakuasi dari Basarnas. Namun memang satu ini masih belum bisa kita tetapkan dalam 1 tambahan pencarian korban karena belum terdata di posko utama. Kemudian informasi lainnya juga
pada hari ini, Vivi, sebanyak 3 tim secara bergantian untuk mengaplus para personel dari Posko 1 hingga Posko 7. Setidaknya ada sekitar 55 personel yang terbagi dalam 3 tim. Saat tim 1 tadi juga sudah bergerak ke titik bor 1, tim 2 bergerak ke titik bor 3, dan tim 3 yang berjumlah sekitar 19 orang bergerak ke titik bor 18. Nah, di titik bor 18 ini juga tadi pagi, maksud kami tadi siang, dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Gorontalo untuk bisa bergantian dan mengevakuasi khususnya di titik bor 18 yang masih menjadi ataupun terindikasi penemuan satu jenazah lainnya. Sehingga kita harapkan dari kondisi cuaca yang cerah hari ini dapat juga menemukan korban yang lebih banyak, tidak hanya satu dari titik bor 18, namun seiring dengan waktu yang masih ada sebelum gelap, kita harapkan juga tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dan menemukan jenazah-jenazah lainnya. Vivi. Baik, Andre Septian melaporkan. Terima kasih. Selamat bertugas kembali, Andre. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.